Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom saudara. Shalom. Salam on fire. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyala-nyala memuji Tuhan. Kita tengok kanan kiri kita, berikan tos satu dengan yang lain. Katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Berapa banyak saudara siap memuji Tuhan, lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita. Sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan bersama-sama membacakan Mazmur 91 bersama-sama saudara. Silakan. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Kita bersama-sama perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali saudara. Kita menyaksikan POP. Silakan. Shalom saudara. Bagi sebagian orang, kasih karunia atau anugerah, perbuatan orang percaya, serta keselamatan merupakan entitas yang tidak dapat dihubungkan secara paralel. Kenyataannya, kasih karunia dan perbuatan dapat menimbulkan suatu ketegangan dalam diri orang percaya.
jika kita lebih condong pada kasih karunia, sangat mungkin untuk terjebak dalam pandangan hyper grace. Sebaliknya, jika kita condong pada perbuatan, kita akan terjebak dalam legalisme. Oleh karena itu, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas pemahaman yang benar antara kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan bahwa kita bisa memahami hubungan kasih karunia, perbuatan orang percaya, dan keselamatan melalui tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Kata kasih karunia dalam bahasa Yunani, yaitu charis, muncul sebanyak 7 kali dalam tulisan Rasul Yohanes. 4 kali dalam Injil Yohanes, 1 kali dalam surat Yohanes, dan 2 kali dalam kitab Wahyu. Di sisi lain, kata bekerja dalam bahasa Yunani yaitu ergon muncul sebanyak 54 kali, 28 kali dalam Injil, 5 kali dalam surat Yohanes, dan 21 kali dalam kitab Wahyu. Tampaklah bahwa pemahaman Yohanes tentang kasih karunia harus dilihat dari hubungannya dengan pekerjaan atau perbuatan. Dalam Yohanes 1 ayat 14, pertama kalinya kata anugerah atau kasih karunia muncul di dalam tulisan Rasul Yohanes. Karenanya, kita harus memahami bahwa kasih karunia atau anugerah berkaitan erat dengan Yesus Kristus. Kasih karunia tidak hanya tentang kemurahan yang tidak layak kita terima, tetapi tentang hubungan kita dengan Kristus yang adalah kebenaran. Melalui Kristus, kita mengenal kebenaran dan menerima anugerah demi anugerah. Kata perbuatan dalam tulisan Rasul Yohanes, contohnya dalam Yohanes 3 ayat 21 dan ayat lainnya, memiliki makna yang dalam, yaitu yang pertama, mengungkapkan apakah seseorang mencintai terang, yang kedua, mengungkapkan hubungan seseorang apakah dengan Tuhan atau setan, yang ketiga, menyingkapkan asal-usul seseorang, dan yang keempat, mengungkapkan apa yang menjadi kehendak Bapa, yakni agar semua orang dapat diselamatkan melalui Yesus. Dengan memiliki pemahaman tentang kasih karunia atau anugerah dan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam penjelasan tersebut, tentunya kita tidak lagi memiliki pandangan yang sempit tentang perbuatan dan menganggap bahwa perbuatan-perbuatan orang percaya adalah sebagai bentuk legalisme. Kita diselamatkan karena anugerah oleh iman, dan iman kita haruslah iman yang hidup, di mana iman yang hidup dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan kita. Lalu, bagaimana hubungannya dengan keselamatan? Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu memberikan gagasan tentang perbuatan, di mana perbuatan itu mencakup aktivitas atau tindakan seseorang, serta kualitas hubungan seseorang dengan Tuhan Yesus. Wahyu 19 ayat 7-8 berbunyi, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, sebab hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Persiapan ini menunjukkan adanya aktivitas kerjasama atau bahkan timbal balik antara mempelai anak domba dan Tuhan. Berarti Tuhan yang digambarkan sebagai anak domba adalah yang memberikan pakaian dari linen halus ini kepada mempelai anak domba. Tujuan pemberian ini diperjelas dengan kata kerja diberi kain linen yang menunjukkan bahwa dia harus mengenakan pemberian itu. Lebih lanjut, dalam kitab Wahyu, Yohanes menekankan pentingnya perbuatan dalam konteks keselamatan. Kain linen halus yang dikenakan mempelai anak domba menggambarkan perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ini menunjukkan adanya kerjasama antara Tuhan dan orang percaya, di mana perbuatan kita yang benar seperti kegiatan kasih, kerja keras, ketekunan, kesabaran, memelihara iman, menaati firman, bersaksi, pelayanan, kemurnian moral, dan lain-lain adalah respon kita terhadap kasih karunia Allah. Iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Perbuatan benar manusia harus berjalan konsisten dengan perbuatan benar menurut Tuhan, karena tindakan kita mencerminkan Tuhan yang telah memberikan keselamatan. Dalam tulisan Yohanes, tampaknya mustahil untuk memahami keselamatan tanpa perbuatan.
karena perbuatan seseorang membuktikan apakah seseorang berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan dan saudara seiman atau tidak. Oleh karena itu, kita melihat bahwa perbuatan kita bukanlah legalisme, tetapi bukti dari iman yang hidup, karena iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom saudara. Saya percaya Tuhan Yesus dahsyat luar biasa. Amin saudara. Satu kesempatan yang terindah bagi setiap kita kalau kita boleh berada di tempat ini. Semua karena kasih anugerah Tuhan. Berapa banyak saudara sepanjang hidup kita boleh mengalami kebaikan Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan saudara. Horaba syantara labayara labara. Bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, atas setiap pertolongan Tuhan yang kita boleh alami. Mari masing-masing pribadi berdoa, buka hati saudara, berkomunikasi dengan Tuhan, menyatakan kerinduan hati kita kepada Tuhan pagi ini. Mari kita berkasih-kasihan dengan Tuhan. Haleluya, syaralamaya sandi. Yesus, mengasihimu, memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan. Angkat suara kita sembah Dia. Ambil waktu khusus kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nyatakan kerinduan kita saudara. Memuji namamu Tuhan. Haleluya. Bawa hidup kita di hadapan Tuhan, sembah Dia, naikkan puji-pujian, berkasih-kasihan dengan Tuhan. Angkat suaramu. Oh Dia laba-laba ya laba-laba. Engkau bertahta, Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Oh laba-laba. Kami minta perkenanan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Kau menjumpai setiap umat-Mu di tempat ini ya Aba. Oh mengalirlah Roh Kudus, jamah setiap kami ya Tuhan. Ya ralaba. Kami bersyukur ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu ya Tuhan. Oh ralaba ya ralaba. Kami boleh berada di tempat ini semua karena kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Lord. Sembah Dia dalam bahasa roh, sembah Dia lebih lagi. Angkat suara kita, sembah Dia. Bangun iman percaya kita kepada Tuhan. Mari kita minta pengurapan Allah dicurahkan dengan dahsyat di tempat ini.
Jangan batasi kuasa Allah bekerja. Bebaskan roh saudara untuk menyembah Tuhan. Oh terus Tuhan urapi lebih lagi setiap umat-Mu di tempat ini. Tuhan jamah kami, lawat setiap umat-Mu ya Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, sembuhkan kami ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan-Mu terjadi atas setiap kami ya Tuhan. Oh rababatakaya rabaya 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 rabaya. Yes Lord, yes Lord. Kami katakan Kau segala-galanya buat kami Tuhan, Kau andalan kami ya Tuhan. Oh rabababaya rabaya 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 rabaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada saat yang paling indah selain berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu menikmati-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Angkat tangan kita. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kaum wanita katakan pujian ini. Ku ada. Setiap kaum pria berdoa di hadapan Tuhan. Nikmati hadirat Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Oh yes Lord. Sekarang bergantian kaum pria. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Bersama-sama katakan, terima kasih Yesus, Yesus.
karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan dengan iman, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I live today. Forever I will praise. Thank you Jesus, thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari sekali kita sembah Tuhan lebih lagi. Angkat suara kita bersama-sama. Haleluya. Syaralamaya sami. Yesus Tuhan, menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Kau segalanya Tuhan. Oh haleluya. Syararalamo. Lebih lagi Tuhan, menyembah-Mu. Mari sembah lebih dalam lagi. Nikmati hadirat Tuhan lebih lagi saudara. Engkau hadir di tempat ini Tuhan dengan segala kemuliaan-Mu ya Bapa. Hurrabata kaya rabaya 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 raba. Syakarala wala 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 wala. Syarara baba 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 baba. Hinara mata kaya rala baya rala baya rala baya rala bala bala bala. Yes Lord. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan, ku tinggikan. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Yes, amin. Lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan.
dalam Haleluya. menyembah. Amin. Dalam roh dan Ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, katakan haleluya. Kami rindu memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau layak disembah, Kau layak dipuji dan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Sorakan haleluya. Berapa banyak gereja Tuhan siap memuji memuliakan nama Tuhan, lebih lagi tinggikan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Yeay. Woo. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Mari kita bersama-sama tepuk tangannya berbagi Allah kita. Ya. Haleluya. Tuhan dahsyat. Mari dengan mantap katakan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan Yesus, saudaraku yang ada di tempat ini. Amin. Mari dengan mantap katakan, yes. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Lambaikan tangan kita. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Yes Lord. Nama yang telah membebaskanmu, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Yes, haleluya. Nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja, segala raja. Lambaikan tangan kita. Yes. Engkau yang termulia di bumi di surga,
termasyur, perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan dengan mantap. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan. Nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama yang ajaib. Siapa namanya? Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dialah Raja di atas segala raja. Mari kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Yes. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib, yes, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberita selamanya. Yesus namanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Yes. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh, ajaib, yes, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberita selamanya. Yesus namanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Hanya Yesus yang kita tinggikan. Yang percaya katakan amin. Amin. Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan lebih lagi bagi Allah kita. Yes. Angkat tangan tinggi-tinggi sekali lagi, katakan ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberita sama. Panggil namanya Yesus. Yesus Kaulah Rajamu. Yes. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memberita selamanya. Yesus namanya, Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya, bersama-sama katakan Raja mulia. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Haleluya. Saudara percaya luar biasa Tuhan Yesus, Allah kita, amin. Haleluya. Biarlah setiap kita gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang berkasa. Yang setuju katakan amin. DNA kita adalah restorasi pondok laut, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan,
bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara. Mari pagi hari ini kita satukan hati kita. Tundukkan kepala. Hati kami terbuka di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau sedang merencanakan sesuatu yang luar biasa atas kehidupan setiap kami. Bahkan rancangan-Mu Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Masa depan kami penuh dengan pengharapan ya Tuhan. Dan kami katakan pagi hari ini, Kau segala-galanya buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Sekali lagi dengan segenap hati, katakan Tuhan Kau segalanya. Tuhan, ini doa kami pagi ini Tuhan. Kami katakan Kau segala-galanya, Kau andalan kami Tuhan. Yes Lord. Naikkan pujian menjadi doa kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Buka hati saudara. Yes, amin. Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau, senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Mari biar jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini. Tuhan, Tuhan, Kau melihat setiap umat-Mu Tuhan. Kau melihat setiap pergumulan umat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa pimpinan-Mu ya Aba. Dan kami katakan Tuhan Kau segala-galanya buat kami Tuhan Yesus. Oh rala wala 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 wala. Oh raba baba 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 rala wala. Yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan kita bersama-sama. Selamanya Tuhan, selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya
sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Katakan kau segala-galanya Tuhan. Mari musik memuji Tuhan, kita bersama-sama berdoa sembah Dia. Oh rala wala wala bayarala 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 bayarala. Engkaulah perlindungan kami ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Kami katakan pagi hari ini Tuhan, Kau segala-galanya ya Tuhan dalam hidup kami. Ya Rabba 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 ya Rabba. Sungguh kami yakin dan percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Syaraba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Rabba ya 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 Rabba. Lebih lagi sembah Dia, sekali lagi di hadapan Tuhan. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba 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 ya Rabba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Oh Rabba baba 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 baba. Syaralaba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh rala wala 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 wala. Kami kerinduan kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Oh Rabba ya 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 Rabba. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan selamanya, selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segala. Yesus, panggil namanya Yesus, Yesus segalanya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Yes, Kau Allah kami yang dahsyat Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa. Tiada Allah seperti Engkau, Yesus Tuhan namanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa, ada kelepasan, ada pembebasan dalam setiap hadirat-Nya Tuhan. Kami berdoa biar yang letih lesu Tuhan berikan kekuatan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang terikat Tuhan berikan pembebasan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan dengar apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Biar Tuhan pakai setiap kami menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Untuk setiap kami bangkit jadi teranglah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Kita beri kemuliaan yang dahsyat buat Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabarnya? Wow, apa kabarnya? Bersama Yesus, luar biasa. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, amin. Pertama-tama thank you buat Pak Sulis, buat Bu Titi atas kepercayaannya. Puji Tuhan, saya bersuka cita kembali bertemu dengan saudara ya. Tahun lalu masih 2 kali ibadah saudara ya. Tahun ini sudah 3 kali ibadah. Tahun depan 4 kali ibadah, amin.
Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita mau sama-sama buka di Matius 3 ayat yang ke-16 sampai 17 saudara. Jadi salah satu peristiwa dalam Injil, keempat Injil ya saudara ya. Selain Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus disalibkan dan Tuhan Yesus dibangkitkan. Salah satunya adalah peristiwa Tuhan Yesus dibaptis. Dicatat di keempat Injil saudara. Kita mau lihat di Matius 3 ayat yang ke-16 sampai 17. Kita mau baca sama-sama dengan suara yang keras saudara ya. 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita lanjut lagi ya di Matius 4 ayat yang pertama saudara. Jadi setelah Tuhan Yesus dibaptis, kita mau lihat peristiwa apa yang Tuhan Yesus alami. Kita mau baca sama-sama 3, 4. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Wow, sepertinya berlawanan ya saudara ya. Saat Tuhan Yesus dibaptis, kemudian ada Roh Kudus turun dan kemudian Bapa bilang, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan saudara. Tapi seketika itu juga tiba-tiba Tuhan, Roh Tuhan membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Untuk apa saudara? Dicobai. Ini sama dengan peristiwa bangsa Israel saat mereka dibebaskan dari tanah Mesir. Mesir berbicara mengenai dunia saudara, keduniawian. Mereka dibebaskan. Sama saat kita masuk, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita memberi diri dibaptis, kita dibebaskan dari cara hidup kita yang lama. Betul saudara ya? Sama seperti Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Keluar dari perbudakan, masuk ke dalam padang gurun saudara. Belum tanah Kanaan dulu, tapi masuk ke padang gurun. Ini sebuah pola yang Tuhan sudah atur saudara. Saya ingat dulu kita ada KUL, saya punya KUL namanya KUL Banten Marketplace Revival. Isinya orang-orang pegiat semua di marketplace, orang kerja, pengusaha, semua ada di situ yang bekerja di marketplace saudara. Saat kita mulai kumpul, ada yang mulai jemaat mula-mula, ada yang sudah pengerja saudara, kita mulai cool. Mereka mulai sungguh-sungguh, mereka on fire, mereka doa keliling, mereka bangun mesbah doa di keluarganya, di kantornya saudara. Tapi tidak lama setelah itu Tuhan izinkan padang gurun terjadi. Ada yang perusahaannya kebakar saudara. Kemudian ada yang terkena layoff atau dipecat di PHK. Wow, rasanya gak adil. Tuhan, aku kan sudah melayani Engkau. Aku sudah sungguh-sungguh sama Engkau Tuhan. Aku sudah bayar harga, aku sudah kasih waktu. Aku memberikan persembahan persepuluhan, bahkan persembahan sulung sudah aku kembalikan. Tapi kenapa kita diizinkan masuk padang gurun? Tuhan Yesus kurang sempurna apa saudara? Sampai Bapa di sorga bilang, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Tuhan Yesus itu adalah contoh yang sempurna 100%. Kukasihi dan berkenan di hadapan Allah. Tapi Tuhan Bapa di sorga juga izinkan padang gurun saudara. Jadi kalau hari-hari ini anak-anak Tuhan sedang Tuhan izinkan masuk ke padang gurun. Itulah rencana Tuhan saudara. Amin. Itu rencana Tuhan. Kemarin saya dengar berita di mana Timur Tengah perangnya semakin tidak baik-baik saja saudara. 5 bulan terakhir ekonomi Indonesia sedang mengalami deflasi. Daya beli kelas menengah juga sedang menurun. Banyak yang kelas menengah turun ke kelas bawah saudara. Mungkin keadaan dunia saat saudara lihat berita sedang tidak baik-baik saja. Atau mungkin saudara sedang alamin padang gurun. Finansial, kesehatan, keluarga saudara. Mungkin rasanya nggak nyaman. Mungkin rasanya Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa ini Tuhan izinkan terjadi?
Kita mau buka dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Mengapa Tuhan izinkan padang gurun terjadi dalam hidup kita? Kita mau baca sama-sama Bapak Ibu ya. Dengan suara yang keras telinga kita dengar dan timbul iman dan terjadi buat hidup kita. Amin. 3, 4. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu adalah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi padang gurun diizinkan sama Tuhan untuk menguji setiap iman kita. Tadi dikatakan di VOP bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, saudara. Saat kita bilang, Tuhan aku mau menyerahkan diri di hadapan-Mu. Tuhan aku mau sungguh-sungguh melayani Engkau. Iman tersebut harus diuji, saudara. Dengan api mungkin. Supaya timbul seperti emas. Dalam Ayub 23 ayat 10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Padang gurun seperti battleground, saudara, seperti tempat pelatihan. Para tentara berlatih sebelum berperang menghadapi ujian sesungguhnya. Tuhan Yesus masuk dalam padang gurun 40 hari 40 malam. Tuhan Yesus berpuasa tanpa makan dan minum untuk mempersiapkan pelayanan sesungguhnya. Ia dihina, dibully saudara, disalibkan. Jadi semuanya itu dipersiapkan Tuhan. Saat kita bilang, Tuhan aku mau dipakai Tuhan dengan dahsyat. Aku mau jadi berkat di kantorku, aku mau jadi berkat di sekolahku. Tuhan izinkan padang gurun buat hidup saudara. Untuk menjadikan saudara seperti emas. Murni seperti emas saudara. Mungkin kita ada motivasi-motivasi yang lain. Wah, aku lihat jemaat GBI 3 Raksa diberkatin. Amin saudara ya. Wah, yang tadinya jalan kaki sekarang naik motor. Amin. Yang naik motor sekarang naik mobil. Parkiran sampai nggak cukup saudara. Wah enak ya jadi orang Kristen, apalagi ke gereja GBI 3 Raksa, aku pasti diberkatin. Nah motivasi-motivasi yang keliru di hadapan Tuhan, itu masuk dalam padang gurun sama Tuhan disetel lagi. Nah kamu ikut aku, kamu ke gereja bukan cari berkatnya, tapi kamu kejar pemberi berkatnya. Nanti berkat yang mengikuti kamu nak, jangan khawatir. Memasuki padang gurun motivasi kita dibersihkan sama Tuhan. Mungkin ada kesombongan saat kita melayani pekerjaan Tuhan. Engkau dipakai Tuhan dengan dahsyat. Di sekolahmu engkau jadi juara kelas. Wah ini karena aku, ini karena usaha aku, ini karena kehebatan aku. Ini karena papa mamaku punya banyak aset, banyak harta. Tapi saat masuk dalam padang gurun, semuanya Tuhan hancurkan saudara. Tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Cuma Tuhan yang bisa kita pegang saudara. Mungkin dalam kesakitan kita diizinkan masuk sama Tuhan di padang gurun. Mungkin semua dokter bilang, Pak, Bu, waktunya sudah gak lama lagi. Mau dokter hebat sekalipun sudah angkat tangan. Siapa yang kita bisa pegang lagi saudara? Cuma Tuhan, Tuhan Yesus. Saat kita mungkin dalam keadaan tidak baik-baik saja bisnisnya. Mungkin bangkrut sana sini, usaha tidak berhasil. Kondisi keluarga kita dalam keadaan yang carut marut tidak harmonis. Kita gak bisa mengandalkan siapa-siapa lagi saudara. Cuma Tuhan yang terus kita pegang. Amin saudara. Jadi saya percaya Tuhan ingin supaya setiap kita dimurnikan. Setiap kita menjadi murid-murid yang militan saudara. Seringkali padang gurun dikonotasikan dengan yang padang belantara yang gersang saudara. Sepi, tidak ada sumber mata air di situ. Tapi tahukah saudara,
Abraham, Elia, Musa ketemu sama Tuhan justru di padang gurun, saudara. Di padang gurun Tuhan justru mau berkomunikasi sama kita. Berapa banyak saat kita diproses sama Tuhan, saat Tuhan izinkan permasalahan terjadi dalam hidup kita, kita lebih mudah cari Tuhan. Betul atau betul, saudara? Rajin datang ke gereja, mungkin doanya semakin sering, baca Alkitabnya semakin sering. Di padang gurun justru Tuhan mau ngomong sama saudara. Justru kadang di gunung saat saudara dipakai Tuhan, saat saudara diberkatin, Tuhan susah ngomong sama saudara karena saudara sibuk dengan pekerjaan, dengan aktivitas, dengan hobi. Sampai Tuhan bawa ke padang gurun. Akhirnya saudara nangis-nangis, Tuhan kenapa Tuhan? Baru saudara bisa dengar. Makanya seringkali banyak orang bilang, justru di titik terendah aku, ini masa-masa yang sangat sulit. Tapi buat saya justru kadang saat kita ada di padang gurun, saat kita mungkin ada di titik terendah dalam hidup kita, kita justru mungkin ada di dalam titik tertinggi dalam hidup kita. Artinya apa? Dalam padang gurun kita bisa dapat banyak dari Tuhan. Kita dengar suara Tuhan, kita dengar tuntunan Tuhan. Amin, saudara. Dibanding saudara di gunung tinggi, diberkatin, nyaman. Tapi saudara nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Tuhan sedang tidak menuntun, Tuhan nggak ngomong, rasanya percuma, saudara. Masuk masa pandemi bukan masa yang gampang buat setiap kita, saudara. Amin ya. Saya juga mengalami pergumulan, proses padang gurun juga di masa pandemi. Sampai saya nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau padang gurun ini buat aku semakin intim sama Tuhan, buat aku semakin ngerang sama Tuhan, aku rela Tuhan ada di padang gurun. Tentu doanya dengan air mata, saudara. Bilang sama Tuhan, Tuhan thank you Tuhan. Tuhan makasih ya Tuhan buat proses, buat pergumulan. Aku semakin kejar Engkau, aku semakin cari Engkau lebih lagi, saudara. Amin. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan saat kita Tuhan izinkan masuk dalam padang gurun? Nah, kita punya fokus utama dari gereja kita, saudara. Ada yang tahu, saudara, fokus utama gereja kita? Yang pertama apa? Hadirat Tuhan. Kedua, pengurapan. Ketiga, bahasa roh. Ini DNA kita, saudara. Doa, pujian, penyembahan. Jadi hadirat Tuhan ini kekuatan kita. Bukan saat saudara di tempat ini saja merasakan hadirat Tuhan. Tapi saat saudara sedang pulang ke rumah, lagi bekerja, lagi sekolah, studi, kita harus rasain hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itu kekuatan kita, saudara. Saudara tahu kisahnya Paulus dan Silas ya? Saat dia terpenjara. Dia mengabarkan kabar baik, saudara, melakukan perintahnya Tuhan, tapi malah dipukuli, kemudian dimasuki penjara. Mungkin tangannya diikat, tapi di dalam kesesakan, di dalam padang gurun, mereka terus memuji-muji nama Tuhan. Tuhan, Kau dahsyat. Tuhan, Kau baik. Kau Allah kami yang luar biasa. Aku mengucap syukur atas setiap permasalahan. Apa yang terjadi Tuhan? Tiba-tiba gempa melanda penjara. Dan sendi-sendi penjara terbuka, saudara. Sampai kepala penjara pun diselamatkan. Jadi saya percaya saat kita ada di padang gurun, kita terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ada berkat yang Tuhan siapkan buat saudara. Ada berkat yang mungkin saudara belum tahu apa itu. Tapi bagi orang-orang yang setia, yang terus berpegang sama Tuhan, Tuhan siapkan berkatnya, saudara. Kemudian pengurapan. Gembala rayon kita sedang meningkatkan lagi. Pengurapan, ayo jaga pengurapan dalam setiap hidup kita. Ayo saat kita diurapi oleh gembala, Pak Sulis, Bu Titi, setiap pemimpin-pemimpin rohani kita, kita terus cari. Kejar pengurapan. Untuk apa sih pengurapan? Untuk supaya kita dipakai maksimal dengan dahsyat di sekolah, di kampusmu. Mungkin tadinya kita takut memberitakan Injil. Mungkin rasanya kita nggak mau dikucilkan di pergaulan kita. Tapi saat kita diurapi,
melalui gembala saudara, melalui pemimpin rohani saudara, ada holy boldness, ada keberanian yang kudus untuk memberitakan Injil saudara. Yang tadinya saudara takut sekarang jadi berani. Karena apa saudara? Jesus for everyone saudara. Tuhan Yesus untuk semua orang. Bukan tugas setiap pengerja saja, tapi tugas setiap kita untuk bergerak. 3 bulan kurang sebentar lagi kita masuk ke momen Natal saudara. Kalau berbicara Natal bukan mengenai pesta poranya saudara. Bukan pestanya, bukan acaranya yang meriah. Tapi kalau berbicara Natal itu berbicara penuaian jiwa-jiwa saudara. Ini kesempatan kita, momentum kita bawa jiwa-jiwa ke Natal. Jadi saya tantang saudara, siapa yang mau saudara ajak nanti bulan Desember ke acara Natal. Saudara doakan, mungkin itu orang tuamu yang belum percaya, mungkin itu adik saudara, mungkin itu teman saudara. Tapi ayo kita mulai berdoa, bawa doa dalam doa setiap kita, sebutkan namanya. Saya berdoa buat mama, biar mama dijamah Tuhan. Dan ibadah Natal mama bisa datang saudara. Saya percaya saat setiap jemaat bergerak untuk menuai jiwa-jiwa, tempat ini tidak akan cukup lagi saudara. Akan penuh sesak dengan jiwa-jiwa. Katakan amin saudara. Dan ketiga yaitu bahasa roh. Makanya tadi kita terus diajak untuk banyak berbahasa roh. Bahasa roh itu bukan berarti kita tidak berdoa dengan tidak mengerti saudara. Tapi saat kita berdoa dengan bahasa roh, roh yang berdoa untuk kita. Bukan akal budi kita, bukan kehebatan kita. Tapi roh yang berdoa untuk kita saudara. Seringkali dalam permasalahan rasanya kita gak tahu lagi mau doa apa. Kita gak bisa ngarang cerita panjang lebar kata-kata yang bagus. Udah bahasa roh aja, oh ya ralaba isyana ralaba baba. Tuhan aku udah gak kuat lagi Tuhan, oh ya ralaba baba. Gembala rayon kita saudara Dedi Peter, kalau kemana-mana dia selalu ngantongin handphone, walaupun di rumah saudara. Dikantongin handphonenya gitu ya. Untuk apa? Untuk putar lagu-lagu rohani saudara. Jadi lagu-lagu rohani Spotify gitu ya, langganan Spotify terus pencet lagu-lagu rohani terus masuk kemanapun di jalan ada lagu-lagu rohani gitu ya. Jadi bukan hanya saat di gereja tapi saat kita di rumah. Mungkin saat saudara lagi bekerja, lagi dalam keadaan penat. Ayo kita mulai, kita muji nyembah Tuhan. Gak usah dengan suara-suara keras gitu ya. Mungkin saudara bisa pakai headset, putar lagu rohani, saudara mulai berbahasa roh. Itu akan memberikan perbedaan saudara. Saudara akan kuat menghadapi cobaan-cobaan padang gurun. Kemudian kita buka di 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ya. 3, 4. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Nah, dosa bangsa Israel yang terbesar salah satunya yaitu bersungut-sungut. Bahasa Inggrisnya complain saudara. Ngeluh. Kenapa buat Tuhan ini dosa yang besar, dosa yang serius? Karena saat kita bersungut-sungut sama Tuhan, saat kita ngeluh sama Tuhan, artinya kita tidak setuju dengan rencana Tuhan. Amin. Saat kita bersungut-sungut sama Tuhan, saat kita komplain sama Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidupku? Tuhan kenapa gini Tuhan? Kita sedang tidak setuju dengan rencananya Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita bilang Tuhan terima kasih ya Tuhan. Buat orang tuaku Tuhan, Tuhan terima kasih buat suamiku, buat istriku, buat anak-anakku. Rasanya mungkin keluarga kita belum sempurna tapi ada ucapan syukur di situ. Ada berkat di situ kita ucapkan saudara. Jadi kita percaya kemarin kita memasuki tahun 5785 dalam penanggalan Ibrani. Tahun PH saudara ya. P itu berbicara tentang mulut. Nah ada kuasa, ada power dalam mulut kita saudara. Jadi ayo kita stop ngeluh yuk.
Stop komplain di hadapan Tuhan. Saudara tahu saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kemudian menuju tanah Kanaan, berapa tahun saudara? 40 tahun. Harusnya berapa? Kalau kita lihat dari peta, sesungguhnya saya Google, berapa jauh sih harusnya bangsa Israel menempuh perjalanan? Cuma 11 hari saudara. Tapi ditempuh sama Israel 40 tahun. Karena apa? Karena bangsa Israel bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Jadi lama sebentarnya padang gurun dalam hidup saudara, itu tergantung respon saudara. Kalau saudara responnya terus ngeluh di hadapan Tuhan, terus komplain di hadapan Tuhan, mungkin bisa 5 tahun, mungkin bisa 10 tahun, atau bahkan 40 tahun, satu generasi habis saudara. Jangan ya saudara ya. Saya berdoa saat kita mungkin di padang gurun, kita langsung ngucap syukur sama Tuhan. Ngucap syukur sama Tuhan. Sehingga prosesnya itu cepat saudara. Amin. Dan yang terakhir, kita harus memiliki komunitas yang baik saudara. Ada salah satu penulis mengatakan bahwa 3-5 orang terdekatmu itu menggambarkan apa yang kamu akan putuskan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat. Jadi kalau saya punya 3-5 orang-orang terdekat saya yang hobinya mancing gitu ya saudara ya, yang sukanya mancing, lama-kelamaan saya jadi suka mancing saudara. Padahal saya nggak suka mancing. Bayangkan kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita setiap hari datang ke gereja, baca Alkitab, tapi kita punya teman-teman dekat yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, yang jarang baca Alkitab, yang kehidupannya tidak berkenan sama Tuhan. Lama-kelamaan kita akan mengikuti teman-teman terdekat kita saudara. Mau kita bilang kita mau jadi terang Pak, saya harus jadi terang, saya mau jadi terang buat teman-teman saya. Tapi justru sebaliknya, kita yang ikut ke mereka. Karena pergaulan buruk merusak kebiasaan baik saudara. Tapi sebaliknya saat saudara ada di padang gurun, saudara punya komunitas rohani yang baik. Yang terus menguatkan saudara, bukan orang-orang sempurna saudara. Setiap kita yang melayani pekerjaan Tuhan bukan orang-orang sempurna. Tapi orang yang mau dipakai Tuhan untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Saat saudara dalam keadaan lemah, saudara punya komunitas yang baik, komunitas yang menguatkan. Itu akan membuat Anda kuat berjalan di padang gurun saudara. Oh aku udah pernah laluin seperti yang kamu laluin. Jangan khawatir Pak, jangan khawatir Bu. Saya doakan ya, saya doakan. Saudara pasti menang. Dan saudara akan kembali dibangkitkan saudara. Amin. Siapa yang sudah ikut komunitas cool saudara? Boleh angkat tangan sorakan. Woo. Amin saudara ya. Ada yang belum. Jangan khawatir saudara. Cool adalah komunitas kasih. Jangan khawatir Pak saya nggak kenal. Jangan khawatir. Nanti diajak dikenalin gitu ya. Sama penggerak coolnya. Sama penatua-penatua coolnya. Nanti di dalam cool saudara akan bertumbuh untuk jadi murid-murid Tuhan. Amin. Jadi saya percaya ayo kita punya respon yang benar saudara saat masuk ke padang gurun. Respon saudara akan menentukan berapa lama padang gurun itu terjadi. Jadi saya berdoa saat kita ada di padang gurun, kita banyak ketemu sama Tuhan. Kita banyak rasakan hadirat Tuhan. Amin. Saya undang imam pemusik maju ke depan. Kita sama-sama mau nyanyikan lagu ini saudara. All my life ya. All my life you have been faithful. Yes Tuhan kau setia Tuhan. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life Lord. All my life you have been faithful. And all my life you
Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. All my life. And all my life you have been faithful. Ya, Kau Allah kami yang setia Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Your goodness, Lord. Your goodness is running after me. Yes, amin Tuhan. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Saya nggak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan arti dari lagu ini, saudara. Mungkin sudah pernah disampaikan, tapi saya ulang. Your goodness is running after me. Artinya apa, saudara? Kebaikan Tuhan mengejar. Kedahsyatan Tuhan mengejar hidupku. Siapa yang mau dikejar kebaikannya tuh, saudara? Amin. Apa sih Pak artinya dikejar kebaikan Tuhan? Mungkin saudara sedang butuh 3 sama Tuhan. Tuhan, aku butuh berkat 3, saudara. Tapi Tuhan siapkan 5 jadi bagianmu. Tuhan, aku butuh 5 Tuhan. Aku butuh kesembuhan atau buku berkat lebih buat anak-anak sekolah. Tapi Tuhan justru berikan 10 jadi bagianmu, saudara. Jauh melebihi apa yang kita doakan, saudara. Itu bagiannya Tuhan. Bagian kita kejar Tuhan. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti saudara akan terheran-heran saat dikejar kebaikannya Tuhan. Saudara bisa geleng-geleng kepala, wow Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Mungkin ada yang di dalam masa-masa ini saudara. Saudara sedang diizinkan Tuhan masuk dalam padang gurun. Jangan khawatir saudara. Itu bukan titik terendah saudara. Tapi justru di padang gurun engkau akan lebih sering ketemu sama Tuhan. Engkau jadi bisa dengar suara Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala. Oh ya ralaba isyana ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba baba. Mungkin ada saudara yang sangat butuh didoakan. Pak rasanya enggak kuat. Padang gurun yang Tuhan izinkan. Mungkin ada saudara dalam keadaan sakit penyakit. Mungkin ada permasalahan finansial. Ada hutang yang menumpuk. Ada bisnis yang sedang tidak baik-baik saja. Mari hari ini Tuhan mau pulihkan saudara. Kalau saudara orangnya dengan kerendahan hati, saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Saudara minta pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan, cuma Engkau peganganku ya Tuhan. Cuma Engkau andalanku saudara. Kalau saudara orangnya angkat tangan di hadapan saudara. Yuk angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan akan tolong hidup saudara. Tuhan akan berikan kekuatan untuk engkau melewati setiap padang gurun yang ada. Oh ya ralaba isyana ralaba baba 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 baba. Oh ya ralaba isyana ralaba ya ralaba ya ralaba baba baba baba. Bahasa roh saudara, bahasa roh saudara. Oh ya ralaba isyana ralaba baba 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 baba. Oh, yang kalau melihat tangan-tangan yang terangkat tuh di hadapanmu Tuhan. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kekuatan untuk terus maju. Untuk terus maju. Untuk terus keluar sebagai pemenang. Oh, baba 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 isyana ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba baba baba. Oh ya ralaba isyana ralaba baba 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 isya. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau pulihkan, Kau pulihkan, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bisnis-bisnis yang bangkrut, Tuhan pulihkan, Tuhan gantikan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus disembuhkan. Pulih dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus. Oh ya Allah, Baba. Mungkin ada hubungan saudara yang sedang tidak baik-baik saja dengan Tuhan. Mungkin kau jarang ngalamin hadirat Tuhan. Mungkin rasanya susah engkau nangis di hadapan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan hari ini saudara. Minta kasih Tuhan penuhi hidup saudara. Minta kasih mula-mula itu penuhi hidup saudara lagi. Bilang, Tuhan, aku mau merasakan kasih-Mu. Tuhan, biar kasih berlimpah-limpah buat hidupku. Kasih Tuhan akan memberikan kekuatan buat hidup saudara. Untuk melewati setiap padang gurun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami terus rasakan hadirat-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami ya Tuhan. Pak Sulis, Bu Titi ya Tuhan. Terima kasih buat orang-orang yang terus berjuang di tempat ini Tuhan. Kami berdoa buat Pak Sulis, Bu Titi terus Kau pakai dengan dahsyat. Berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Kau terus perluas pelayanannya Tuhan. Sampai Banten, Tangerang, Indonesia, bahkan bangsa-bangsa dipakai dengan dahsyat Tuhan. Pakai GBI 3 Raksa Tuhan. Untuk menjadi terang. Untuk menjadi terangnya Tuhan. Pakai setiap jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk terus bergerak di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di kantor-kantor. Bahkan di ibu rumah tangga sekalipun Tuhan. Pakai mereka jadi berkat. Untuk terus menuai jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pengumuman Minggu 6 Oktober 2024. Menara Doa Pelayan Jemaat atau MDPJ Onsite, Sabtu 12 Oktober 2024 pukul setengah 10 pagi. Wajib bagi seluruh pengerja yang sudah terdaftar. Healing Center diadakan pada hari Rabu 9 Oktober 2024 pukul setengah 8 malam bertempat di Chapel Kana GBI Modern Land. Mengundang Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa karena sakit penyakit atau pergumulan lainnya. Kami rindu berdoa bagi saudara. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Ini saatnya memberi. Haleluya. Mari menabur bagi rumah Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui amplop dan kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Berapa banyak diberkati dalam ibadah pagi. Sorakan. Katakan kanan kirinya, Tuhan Yesus dahsyat. Atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GBI 3 Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak PDP Niko Aldi Putra. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak, pelayanan, keluarga dengan berlimpah-limpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan? Bapak Ibu? Baik, enggak ada. Saya percaya pagi hari ini kita diberkati dengan luar biasa. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, doa terobosan GBI 3 Raksa akan dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 jam 19.30 di tempat ini, mengundang setiap Bapak Ibu untuk hadir di tempat ini. Yang kedua, MDPJ bersama dengan Gembala Pembina kita Sabtu 12 Oktober 2024 jam 9.30 di SICC. Wajib bagi para pengerja pemegang badge pusat. Yang ketiga, ibadah Youth GBI 3 Raksa Sabtu 12 Oktober 2024 jam 19 di tempat ini. Mengundang setiap anak-anak muda untuk hadir. Mana suaranya anak-anak muda? Katakan 100 jiwa, amin. Ibadah minggu depan, Minggu 13 Oktober 2024
ibadah pertama sampai ketiga akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak PDT Samuel Sulistia. Yang kelima, seperti tadi disampaikan juga, bagi Bapak Ibu yang belum tergabung dalam Community of Love, KUL, dapat menghubungi para pengerja untuk setiap kita boleh bertumbuh bersama-sama. Yang sudah ikut KUL bisa melambaikan tangan, mungkin yang sudah ikut KUL, ternyata banyak yang belum juga. Nggak KUL, nggak gaul, amin. Di KUL itu asik. Jadi kita banyak diberkati di KUL, seperti tadi disaksikan KOAP juga. Yang keenam, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan janji iman Natal kita, bisa menghubungi panitia Natal yang ada di bawah. Kemudian yang ketujuh, berita duka cita, telah pulang ke rumah Bapa di surga, ibu dari Bapak Agus Sutarno. Pak Agus Sutarno ini jemaat kita yang tinggal di Argus Subur. Jadi ibunya meninggal pada hari Kamis kemarin 3 Oktober 2024. Atas nama Gembala, pengerja dan jemaat kami turut berempati dan berbelasungkawa. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang ke-8, berita pernikahan. Dalam 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan ada 3 pernikahan yang ada di tempat ini. Yang pertama, Susan Maharani dan Peter Dewa, itu akan dilakukan pada hari Jumat 11 Oktober 2024 jam 8 di tempat ini. Kemudian Juliana dan Hendro Paulus itu pada hari Sabtu 19 Oktober 2024 itu jam 9. Kemudian Melisiana dan Sugi Harkat pada hari Sabtu juga 19 Oktober itu jam 13. Mari kita dukung dan doakan untuk pasangan yang akan menikah dan keluarganya. Katakan amin. Yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum dan perawatan bagi gereja kita. Jadi seperti tadi disampaikan KOAP juga, jadi kita nggak janjian KOAP. Parkir kita butuh tempat yang luas. Ya, minggu yang lalu kita perluas parkir kita memang yang ada di sebelah sana. Dan itu juga butuh dana juga. Kemudian bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan, apakah ada di antara Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan bisa mengangkat tangan? Ada? Baik, nanti kita akan doakan. Baik, mari kita semua bangkit berdiri untuk kita berdoa bersama-sama. Silakan Pak Sulis untuk doa persembahan dan perpuluhan. Kami datang kepadamu dengan sukacita kami, dengan hati kami dan hidup kami. Kami datang juga dengan tangan hampa. Kami bawa persembahan kami kembalikan miliknya Tuhan yang sudah percayakan bagi setiap kami. Berkati persembahan ini ya Tuhan, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu untuk pekerjaan perluasan kerajaan-Mu di bumi ini. Dan berkati untuk persembahan persepuluhan yang dikembalikan oleh anak-anak-Mu yang memberikannya. Berkat 100 kali lipat terjadi atas mereka. Dan bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap memberikan dengan penuh sukacita karena kami mengasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kiranya ya Tuhan, kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Mari angkat tangan kita semua, arahkan hati kita kepada Tuhan dan pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, kasih setia dan kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari ini, esok dan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua umat-umat pemenang ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya.